Di scene awal film, kita diperlihatkan dengan misi para astronot yang memiliki kode Ares-3. Para astronot ini memiliki sebuah misi di planet Mars. Awal kedatangan mereka di Mars, mereka mendarat di sebuah tempat bernama Acidalia Planitia. Tempat-tempat di film ini ada kenyataannya ya guys di planet Mars. Misi ini memiliki waktu sekitar Sol 18. Sol adalah satuan hari di planet Mars. Perlu kalian tahu bahwa satu hari di planet Mars adalah 24 jam, 39 menit, dan 35 detik waktu di bumi. Nah, ada sejumlah astronot dalam misi ini, seperti Matt Whitney, Alex Vogel, kemudian Ben Johnson, Chris Bena, Martinez, dan pimpinannya bernama Melissa Lewis. Misi ini bertujuan untuk mengambil 7 sampel tanah yang ada di planet Mars. Di ruang kendali, Johansson mengkonfirmasi akan ada badai besar yang datang, yang berasal dari vulkanik Tarsis. Badai ini memiliki diameter sekitar 1.200 km. Komandan Lewis pun kemudian memilih untuk membatalkan misi dan kembali ke roket untuk berpindah tempat menghindari badai tersebut. Saat mereka kembali ke roket, mereka sudah diterjang oleh badai. Di posisi paling belakang ada Matt Whitney yang kemudian terhempas badai karena terkena antena yang melayang karena badai. Whitney pun hilang kontak dengan tim. Tim yang mencari Whitney tidak menemukan dia. Kemudian karena badai semakin parah dan roket akan ambruk jika bertahan di sini, maka Komandan Lewis pun memutuskan untuk meninggalkan Whitney yang hilang di tengah badai dan dinyatakan tewas. Scene berikutnya, kita diperlihatkan keadaan markas yang sudah porak-poranda. Namun ternyata Matt Whitney masih hidup, namun dia dalam keadaan yang kritis karena baju astronotnya bocor gara-gara di bagian perutnya tertusuk oleh sebuah besi. Nah, Matt Whitney kemudian berusaha untuk kembali ke markas, kemudian mengobati dirinya sendiri dan mengeluarkan besi yang menusuk di perutnya. Kemudian dia menjahit lukanya sendiri. Setelah baikan, dia kemudian mendokumentasikan aktivitasnya di planet Mars. Dokumentasi ini akan dia gunakan sebagai bukti jika dia masih hidup di planet Mars dan bertahan sendirian di sini. Karena oksigen dan makanan di markas ini hanya dapat bertahan selama 30 hari saja, maka Whitney memiliki ide yang sangat gila. Dia mencoba bertahan hidup dengan keahlian dan kecerdasan yang dia miliki. Di Sol 21, Whitney mulai beraktivitas. Dia mengumpulkan makanan yang ada di markas dan mengatur jadwal agar makanan tersebut dapat bertahan selama mungkin. Saat dia sedang buang dia mendapatkan ide. Kenapa dia tidak memanfaatkan nya untuk dapat diolah menjadi makanan kembali? Dia pun mulai beraksi dengan mengumpulkan bungkusan yang ada di septic tank. Bungkusan ini berisi kotoran dari para teman-temannya. Selanjutnya dia mulai memperbaiki panel surya dan membereskan markasnya yang berantakan, serta mempersiapkan lahan di dalam markas untuk dia coba menjadi ladang bercocok tanam. Pada Sol 24, Whitney sudah mulai mempersiapkan ladang pertaniannya. Dia menggunakan tanah planet Mars untuk dijadikan ladang bercocok tanam kentang di dalam markas. Nah, teman-temannya tadi ternyata tidak langsung dimakan guys. Dia menggunakannya untuk dijadikan pupuk untuk tanaman kentang yang dia tanam. Masalah terjadi saat Sol 36, di mana air yang ada di markasnya sudah mulai habis. Otaknya yang jenius pun mulai bekerja. Dia berencana membuat air dengan cara menggabungkan oksigen dan hidrogen yang dibakar. Dia pun mencoba memisahkan zat hidrasin dengan cara mengalirkannya ke katalis iridium, sehingga zat tersebut akan terpecah menjadi N2 dan H2. Lalu untuk menciptakan api, dia menggunakan patung salib kayu milik teman astronot yang meninggalkannya untuk dijadikan bahan bakar. Nah, percobaan pertama Whitney ini gagal karena iridiumnya meledak yang disebabkan oleh kelebihan oksigen. Setelah kandungan oksigennya dikurangin, maka dia berhasil menciptakan air di percobaan yang kedua. Pagi harinya, Whitney sudah menemukan banyak sekali embun air di plastik yang menutupi pertanian kentang miliknya, sehingga kini ladang pertaniannya akan aman karena memiliki cadangan air untuk tetap membasahi tanah ladang. Di Sol 54, ternyata ladang pertanian kentang di planet Mars mulai membuahkan hasil. Kentang yang ditanam Whitney mulai tumbuh. Whitney sangat senang karena inilah tanaman pertama yang berhasil tumbuh di planet Mars. Scenes kemudian beralih ke bumi, di mana NASA memberikan penghargaan bagi Mark Whitney yang telah gugur dalam misi dan dinyatakan tewas. Direktur dari misi di planet Mars, yaitu Vincent Kapoor, meminta kepada NASA agar jasa dari Whitney dapat diambil di planet Mars.
Saat operator NASA sedang melihat satelit yang mengintai planet Mars, ternyata dia menemukan perubahan yang terjadi di markas Mars. Dia melihat perbedaan letak markas di beberapa hari terakhir, karena memang markas itu sudah dimodifikasi oleh Whitney. Dia kemudian melaporkan ini kepada pimpinannya dan Vincent. Namun, pimpinan NASA malah memilih untuk merahasiakan hal ini kepada para kru Ares-3. Beralih ke Whitney, yang mana dia sedang berencana untuk pergi ke markas Ares-4, yang berada di kawasan Schiaparelli yang berjarak 3.200 km dari tempatnya kini. Masalahnya, rover yang akan dia gunakan hanya dapat menempuh jarak 35 km saja, karena setelah itu baterainya akan habis. Selain itu, cadangan makanan yang dia bawa juga harus cukup, karena diperkirakan perjalanan ini akan menempuh jarak kurang lebih 50 hari. Dia kemudian memodifikasi rovernya tersebut, dengan cara menggabungkan beberapa baterai dari setiap rover ke rovernya tersebut. Masalah tidak sampai di situ. Planet Mars yang saat malam hari memiliki suhu sangat dingin, membuat rovernya tersebut harus tetap hangat saat malam hari. Namun jika dia menyalakan pemanas di rovernya, maka daya baterai akan cepat habis. Kemudian Whitney pun memiliki ide untuk menggunakan termoelektrik radioisotop, dan dia gunakan untuk memanaskan suhu di ruangan rover sehingga tanpa daya baterai. Namun di sini dia juga memiliki resiko, karena alat ini dapat meledak dan menewaskannya. Nah, di bumi, Vincent mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa Whitney masih hidup. Kemudian, pimpinan NASA pun memerintahkan Bruce, yang merupakan salah satu direktur misi di sini, untuk mengirimkan bahan makanan kepada Whitney, agar dapat bertahan selama 3 bulan. Waktu terus berjalan, dan kini sudah Sol 79. Whitney sudah dapat memanen kentang yang dia tanam. Saat Sol 109, ternyata ada misi yang terlupakan oleh Whitney, yaitu misi Ares-3. Dia pun kemudian mencari sebuah benda yang terkubur. Lalu dia menemukan benda bernama Pathfinder. Pathfinder ini adalah alat untuk mengambil gambar dan langsung terkoneksi ke bumi, sehingga Whitney bisa memberikan kabar kepada bumi bahwa dia masih hidup di planet Mars. Dia kemudian membuat kode heksadesimal, kemudian dikirimkannya ke bumi, yang isinya How Alive, atau bagaimana masih hidup. Dia kemudian memodifikasi rovernya untuk dapat digabungkan dengan Pathfinder, sehingga dapat berkomunikasi langsung dengan NASA di bumi. Dia pun berkomunikasi, dan akhirnya mengetahui bahwa tim Ares-3 tidak mengetahui bahwa dirinya masih hidup. Whitney yang sedikit kecewa, memilih untuk melanjutkan hidupnya di planet Mars, sembari menunggu dia diselamatkan oleh tim dari bumi. Namun tiba-tiba dia mengalami musibah. Pintu markasnya bocor, yang menyebabkan markasnya meledak, dan udara dingin yang ada di planet Mars pun masuk, sehingga membuat semua tanaman kentangnya mati semua. Nah, pada Sol 154, Whitney sudah mulai kehabisan bahan makanan. Dia harus sangat irit, dan harus makan 3 hari sekali. Apalagi kini dia juga sudah tidak bisa menanam kentangnya lagi. Di bumi, NASA tengah mempersiapkan roket untuk diluncurkan ke Mars. Roket ini akan membawakan makanan untuk Whitney. Namun saat diluncurkan, roket ini mengalami getaran saat menembus atmosfer bumi. Kemudian roket pun meledak. Di scene selanjutnya ada di Sol 186. Whitney sudah sangat putus asa. Dia putus asa karena sulit untuk bertahan hidup, karena dalam keadaan kelaparan dan sudah tidak dapat membuat cadangan makanan lagi. Di pangkalan luar angkasa milik Cina, mereka menawarkan kepada NASA untuk menggunakan produknya yang sudah teruji. Rich Purnell, yang merupakan seorang ahli IT di NASA, melakukan perhitungan gila pada rencana ini. Dan ternyata perhitungan yang dilakukannya berhasil 100%. Lalu dia pergi ke kantor pusat NASA untuk menjelaskan rencana gilanya ini. Rencana gila Rich ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu memerintahkan Ares-3 yang berada di Hermes untuk mengitari bumi, dengan menggunakan gaya gravitasi bumi sebagai akselerasi dan kecepatan tambahan. Saat Hermes mengitari bumi, probe yang diluncurkan oleh Cina langsung dapat diterima dan digunakan sebagai suplai makanan bagi para astronot di Hermes. Setelah itu, Hermes pergi ke Mars dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan bantuan tenaga gravitasi bumi. Bisa dibilang ini memanfaatkan tenaga ketapel gravitasi. Karena kecepatan Hermes yang sangat tinggi, maka dia tidak dapat langsung mendarat di Mars. Hermes harus mengelilingi Mars terlebih dahulu, dan Whitney harus meluncur dengan roket yang ada di Ares-4 untuk keluar dari orbit Mars kemudian masuk ke Hermes, dan mereka dapat kembali ke bumi.
Purnell pun kemudian meretas saluran komunikasi Hermes. Dia menyampaikan rencananya tersebut, dan Komandan Lewis pun menyetujuinya. Namun jika mereka melakukan, maka mereka akan dicap sebagai pengkhianat, karena tidak menuruti perintah dari NASA dan pemerintah. Whitney yang juga mengetahui rencana gila ini, kemudian mempersiapkan dirinya untuk menuju ke Ares 4 yang berjarak sangat jauh. Dia kemudian memodifikasi rovernya agar dapat sampai di sana. Dia menambahkan panel surya agar baterai di rover tetap terisi oleh daya dari sinar matahari. Akhirnya NASA pun setuju bekerja sama dengan Cina untuk meluncurkan roket yang membawa suplai makanan ke Hermes. Singkat cerita, 7 bulan kemudian, Whitney sudah terlihat sangat berbeda di sini. Dia sudah sangat kurus sekali, dan tampak jenggotnya memanjang bagai jenggot Firaun. Dia kemudian memulai perjalanan ke Ares 4 di Sol 494. Saat dalam perjalanan yang sangat jauh dan lama, Whitney harus mengirit persediaan makanan agar sampai di Ares 4. Nah, di markas NASA, Bruce menjelaskan bahwa gravitasi di Mars sangat tinggi, dan MIV yang akan digunakan Whitney untuk keluar dari orbit Mars tidak memiliki roket tambahan untuk keluar dari orbit Mars. Cara satu-satunya agar dapat digunakan, yaitu Whitney harus memodifikasinya dan melepas atap, jendela, kemudian kursi penumpang, dan beberapa komponen yang berat. Kemudian bagian yang dilepas harus ditutup rapat menggunakan terpal, agar MIV dapat meluncur keluar orbit Mars. MIV ini nantinya akan dikendalikan oleh Martinez di Hermes. Pada Sol 538, Whitney sudah sampai di Ares 4. Dia kemudian mulai membongkar MIV yang diinstruksikan oleh Bruce kepadanya. Saat Sol 560, pesawat Hermes berhasil mendekati planet Mars. Misi penyelamatan ini disaksikan oleh seluruh orang yang ada di bumi. Di Sol 561, Whitney mulai meluncur dengan MIV-nya. Saat meluncur ke atas, terpal yang menutupi roket ini lepas dan membuat Whitney pingsan karena pengaruh dari tekanan gravitasi yang berbeda saat meluncur. Tapi ternyata jarak MIV ini masih terlalu jauh dari Hermes. Kemudian Hermes pun diperintahkan oleh komandan untuk menghampiri MIV. Whitney pun kemudian sadar, yang membuat semua orang bahagia. Dia kemudian memiliki rencana untuk melubangi baju astronotnya untuk dapat menjadikannya pendorong, agar dapat membuatnya lebih dekat dengan Hermes. Komandan Lewis yang mengetahui rencana ini beresiko gagal sangat besar, kemudian mematikan komunikasinya. Karena rencana ini juga di luar dari perintah NASA, dia kemudian memerintahkan untuk meledakkan bagian belakang pesawat, agar dapat menjadikan akselerasi tambahan untuk menangkap Whitney. Kru yang bernama Buck pun diperintahkan untuk memasang bom di bagian belakang pesawat. Kemudian Buck berpindah ke airlock 2, yang akan menjadi tempat untuk menangkap Whitney. Namun Komandan Lewis berubah pikiran. Dia menuju airlock 2 dan menggantikan Buck untuk menangkap Whitney. Nah, saat bom meledak, mereka mulai beraksi. Komandan Lewis mendekat ke Whitney dengan pengaman seutas tali yang terhubung ke Hermes. Kemudian, Whitney meluncur menggunakan roket dadakan dari baju astronotnya. Komandan Lewis pun berhasil meraih Whitney, dan misi penyelamatan ini pun berhasil. Lalu, mereka pulang ke bumi dengan selamat. Nah, di akhir film kita ditunjukkan bahwa Whitney kini menjadi seorang dosen yang mengajar para calon astronot. Nah, itulah tadi seluruh alur cerita film The Martian. Seseorang yang bertahan hidup sendirian di planet Mars yang gersang dan tandus. Gimana, menarik kan guys? Nah, ada saran dari kalian gak nih? Film apa lagi yang menarik untuk dibahas oleh Movie Crop? Silahkan surat-surat di kolom komentar ya guys. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Dan bye-bye Movie Squad.